kosan abang meneng mobil. Semane lali aku. Yo cerek engko. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan mulai podcast ya, podcast KR53 yang lumayan 2-3 hari lalu kita juga membincang tipis-tipis soal kepemimpinan di kabupaten ini. Ada kata melenting ya, melenting. Kalau melenting Bambang Pacul itu melenting proses katanya. Tapi kalau saya sedang membayangkan itu begini. Bung, kita ini pingin Jombang tidak biasa saja. Mesti kita punya bupati yang melenting, yang nggak terjawab hari ini. Kira-kira begitu ya. Apakah sebenarnya itu benar, Mas diaspora yang kemana-mana? Bupati kita ini akan punya bupati yang calon presiden atau calon menteri lah minimal gitu, enggak ya? Itu yang disebut melenting kira-kira. Dengan karya-karya yang spektakuler kira-kira. Atau sebenarnya kita sedang dalam posisi yang sama ini persis. Nggak yakin. Kan gitu kira-kira. Kita mulai saja. Sopo sing mau bicara awal. Jadi kita bicara soal ideal ya. Mulai Mas yang paling muda. Jadi oh ya, yang diaspora lah, yang paling banyak lari-lari gitu. Nah, dari luar tuh yang paling banyak muter-muter terus itu, bahwa kita sebenarnya on the track akan punya bupati yang ya wes sangat ideal lah begini gitu, kira-kira gitu. Iki ngomong jujur apa ngomong pura-pura? Ya, boleh pura-pura juga, boleh jujur. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi iya, saya disclaimer dulu itu kan. Ini tidak dalam konteks berpihak pada sesuatu atau seseorang. Tapi kita ngerasain sesuatu ben karpe apik kan gitu toh. Ya. Nek saya suruh jujur itu kan. Kita sekarang Jombang ini kan punya 2 pasangan kandidat, calon bupati dan calon wakil bupati. Nek ngomong idealnya, artinya 2 pasangan ini ya punya plus minusnya masing-masing kan gitu, normatif. Tetapi kalau ngomong realitanya, jujur saya secara pribadi atau sebagai warga Jombang, clear KTP ku Jombang gitu kan, itu tidak punya banyak harapan sekarang ini loh ya. Ini jujur apa gak jujur? Jujur. Padahal boleh gak jujur maksud saya. Iya. Ya jujur gue jujur sini. Oh. tidak cukup memberikan harapan. Artinya gini, misalnya kita ke membicarakan incumbent misalnya. Ya. Kita coba melihat prestasi apa sih yang kelihatan dari luar, kan? Selain deretan penghargaan ya. Saya deretan penghargaan saya bisa dapat itu kan selama syarat rukunnya terpenuhi, penghargaan itu dapat. Gitu kan. Apalagi kalau cuma pura-pura adi kan gampang lah. Wes, gue rasa tekai gono. Enggak sampai situ. Tetapi misalnya gini, sesuatu yang benar-benar menjadi pekerjaan besar dan itu punya impact, punya manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, itu sing endi itu aku sih bingung terus terang. Yang kemarin itu kan. Yang kemarin. Tetapi misalnya apa jenis kontestan sebelahnya itu kan. Track recordnya juga belum bisa kita baca secara utuh kan gitu. Apa yang mau ditawarkan, apa yang mau diselesaikan, dan apa yang mau dicapai itu kan, katakanlah misalnya kemarin kita nonton debat pilkada yang pertama itu, saya agak miris loh. Nonton apa pertanyaan dari panelis, terus respon dari pasangan itu koyo jomplang gitu loh.
Jomplang artinya Sudah panelisnya juga rada jomplang juga sih pertanyaan ini. yo iku nggak ngerti saya. Oh. Tapi Ini faktanya modele. miris gitu loh. Miris. Artinya tidak ada sesuatu yang luar wah iki iso nggo gandulan bisa diharap-harap itu saya belum membaca seperti itu. Nggak tahu nanti kan masih ada waktu sampai 27 November kan masih ada waktu untuk bersosialisasi untuk menyampaikan ide gagasan gitu kan. Mungkin seperti itu dulu Cak Hasim. Oke, Ya. memang tipis-tipis saja dulu, nggak Iya. usah panjang-panjang. Ayo, Oke. Mbak Emma. Loh, nggak lucu gitu. Nggak apa-apa, nggak. Nggak apa-apa. Jadi, Ini kasih-kasih nyatet. oh jangan dicatat ini. Ini nanti kalau Mas Dendi ngomong, catatannya panjang sama nanti. Kalau gitu Mas Dendi aja kayaknya yang ngomong saya terakhir. Durian ya, Durian, Mbak Iya. Emma. Gus Durian ya. Kalau Gus Durian sendiri itu kan memang dari garisnya itu tidak boleh berpolitik praktis. Tapi yang diutamakan itu kan kita politiknya politik kebangsaan ya. Jadi lebih ke melihat bagaimana dampak ke masyarakatnya. Dan kurang lebihnya sama seperti yang diucapkan oleh manggilnya Pipon Pak, Bapak Mas Mas Anhar. Mas Anhar. Oke. Seperti yang diucapkan Mas Anhar tadi itu belum terlihat jelas bagaimana ini dampaknya ke masyarakat gitu, entah program. Padahal kalau program dan janji manis itu kan manis-manisnya lambe itu kan sebenarnya gampang banget orang mengucapkan dan belum tentu terrealisasi. Tapi dari situ saja tidak terlihat kira-kira apa yang akan membawa dampak pada masyarakat gitu kan, yang menjadikan Jombang ini menjadi lebih baik gitu. Itu aja belum terlihat. Sementara yaitu yang incumbent itu yang dari yang dulu-dulu belum terlihat cukup mengubah Jombang gitu kan. Cukup melenting, melesat gitu. Sementara yang baru ini apapun masalahnya itu yang saya lihat kok solusi dari mereka itu selalu meningkatkan kesejahteraan gitu kan. Persoalan KS gimana sih ininya? Meningkatkan kesejahteraan guru ini. Ini terus gimana kalau terlihat sekali tidak Tidak nyambung lah. Iya, tidak menguasai persoalan apalagi menawarkan solusi gitu kan. Jadi itu pun tidak terlihat gitu kan dari debat yang kemarin dan juga dari visi misi yang sudah disebarkan itu tidak terlihat penguasaannya atas persoalan yang ada di Jombang. Misalnya stunting yang begitu tinggi. Itu sebenarnya di incumbent ada program-program itu tapi itu bisa dimaklumi karena ya mereka kan sudah berkuasa 5 tahun jadi mereka tahu beberapa persoalan yang ada di Jombang. Nah, sementara yang baru ini kan sebenarnya mereka punya keuntungan karena mereka tidak memiliki ini ya, belum memiliki riwayat buruk gitu kan. Incumbent yang bisa dibilang stagnan itu sebenarnya bisa dilawan dengan menawarkan sesuatu yang baru yang membuat ini kayaknya bisa nih kita punya harapan baru, tapi ternyata itu tidak ada gitu. Ya. Jadi seperti kita tidak punya pilihan gitu kan. Ini lalu bagaimana gitu? Bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat Jombang yang lebih baik kalau pemimpin-pemimpinnya tidak terlihat menguasai persoalan yang ada di Jombang, apalagi menawarkan solusinya seperti itu. Itu dulu saja. Oke, Denny sekarang. Den, gitu ya. Sudah cukup jelas tadi Emma bilang. Kalau orang Jombang tuh bilang, ya memang kalau butuh perubahan, milih calon satunya. Tapi kan pertanyaannya kan bukan satu. Pertanyaannya kan dua. Nah, yakin tak? Narasinya apa? Jadi ini Neng Emma, persoalannya saya gak ngerti piye. Ya, Den. Menurut saya gini Mas ya, kalau dari sudut pandang saya pribadi ya, dari perspektif ekonomi, yang pasti pemimpin yang ke depan itu memiliki problematika ekonomi yang jauh lebih parah daripada periode sebelumnya. Itu kita bisa melihat beberapa sinyal-sinyal ekonomi yang hari ini diperlihatkan oleh Bank Indonesia, ya, salah satunya yang terbaru tentang penjualan retail dan pengecer yang turun drastis. Ya. Dari situ kita bisa melihat bahwasannya daya beli masyarakat itu lagi turun. Nah, yang kedua adalah turunnya sampai 10 juta tentang kelas menengah.
Padahal pertumbuhan ekonomi kita, khususnya di Jombang itu 5,3%. Tapi kalau kita baca datanya lebih teliti, ternyata 5,0,3% itu penyumbang terbesarnya itu bukan pada konsumsi rumah tangga, tapi pada Rokok. konsumen konsumsi daerah, konsumsi makanan dan tembakau. Dan adalah bantuan sosial yang tidak berdampak pada ekonomi, masih pergerakan ekonomi. Nah, jadi menurut saya apapun kita butuh calon bupati yang pertama satu memiliki integritas yang baik, yang paham persoalan daerah dan paham persoalan ekonomi, ya, secara helikopter view. Yang kedua membereskan birokrasi yang rumit hari ini, ya, pungli, bocoran-bocoran dana. Ya. Kelihatannya ada nggak kira-kira? Ya, kalau di dalam pergaulan lingkungan pengusaha hari ini itu kan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Ya. Itu bahkan di HIPMI sudah kita sempat bahas secara live ya. Kita undang asosiasi pengusaha Maming ketika itu dan bicara secara terbuka dengan perwakilan daerah. Tapi kan responnya kan sampai hari ini kan tidak terlihat. Seperti itu. Mungkin itu. Itu dulu ya. Itu dulu. Dendi, kira-kira itu Den. Kalau bahasanya jadi ada dua fakta yang kira-kira bilang, yang nggak ada setiap bupati itu jumlah kekayaannya itu meskipun kaya atau miskin itu menjadi turun karena menjadi bupati itu kan nggak ada juga ya. Tetap naik ya. Tetap naik gitu. Itu Mas Andar kalau masih percaya saya itu akan membantu. Tentu ini tidak terlalu sumir, tapi saya ingin bilang teori. Ya. Anak muda ini cobalah deskripsikan sebenarnya kebutuhan teori menjadi bupati dalam konsep menjadi bupati. Dalam konsep distribusi memastikan kesejahteraan yang disebut Emma tadi bilang, ya kalau ujungnya kesejahteraan itu kan butuh teori. Nah, quote-nya apa? Lah quote-nya enggak ono iki piye kan ngono kira-kira. Apapun masalahnya, solusinya makan gratis. Oke, Den, silakan. Kalau saya pribadi sih melihat apa ya? Jujur ketika ditetapkan calonnya ada dua itu, saya langsung skeptis. Maksudnya saya nggak ada harapan sama sekali karena saya mandangnya itu dua-duanya itu sama-sama orang konservatif yang apa ya? Yang saya kan nggak mungkin untuk melenting, untuk membawa Jombang melenting ya, karena misalnya gini aja lah, saya ketika pulang pergi Surabaya, ganggu banget sebenarnya banner-banner itu, banner-banner. Ketika saya lihat bannernya itu apa ya, doksa-doksa yang ditulis di situ itu sama sekali nggak ada yang mencerdaskan. Doksanya soal Jombang melajunya kemana, terus konsepnya seperti apa, seperti tadi kesejahteraan itu gimana konsepnya itu kita nggak nemukan. Terus dari sisi strategi arena mereka berdua itu menurut saya strategi yang sangat tidak bisa membuat kita melenting. Semuanya pakai modal simbolik. Kalau kita pakai kacamata Pierre Bourdieu misalnya, untuk memenangkan arena mereka hanya pakai modal simbolik. Yang satu pengasuh Ponpes A, yang satu putranya Kiai ini misalnya. Dan itu nggak butuh kok rakyat seperti itu sebenarnya. Apalagi Gen Z ya yang terus ngapain kalau misalnya kan gitu. Terus kalau menurut saya kalau mau melenting pertama dari sisi kampanye lah, seharusnya jangan hanya pakai modal simbolik, apalagi pakai modal kapital misalnya. Modal kapital pokoknya gimana caranya datangin orang tukang beca antri berkilo-kilometer bagi-bagi sembako misalnya. Itu kan dia pakai modal kapital simbolik untuk memenangkan arena, yaitu tidak mencerdaskan sama sekali dan tidak akan membawa Jombang melenting karena apa ya, tugasnya pemimpin itu bukan untuk menafkahi melalui materi, tapi untuk bagaimana membuat program. Intinya kan seperti itu. Sejahteranya itu seperti apa misalnya seperti ditawarkan ide-ide lah. Bagaimana, teori distribusi. Ya, teori distribusi, menciptakan distribusi modal, terus
seperti misalnya di Trenggalek itu kan keren lah bupatinya. Ya bisa membuat klaster modal apa ya? Sebenarnya bukan hanya dari calon yang kedua sih. Calon yang pertama juga dulu ketika pilgub yang lalu itu saya simpatik sebenarnya sama Suramba karena dia sebagai seorang marhaen ya. Saya mikirnya gitu. Wah, ya senior marhaen lah ini. Saya karena dari kecil saya juga dari keluarga merah. Jadi saya dulu tapi ketika saya apa ya selama 5 tahun ini kan mana marhaennya nggak ada. Bagaimana menyatakan berdikari ekonomi soal goreng rabuk itu tepangil, rego gabel hancur dan lain-lain nggak ada. Tadi kesejahteraan yang seperti apa itu yang nggak ada. Kalau menurut saya untuk menjadi pemimpin yang ideal ya pakai modal budaya. Kalau pakai teorinya Bourdieu ya pakai modal budaya. Jadi coba kalau kampanye itu jangan pakai modal simbolik lah. Apalagi misalnya apa ya menghadirkan massa yang banyak dengan apa iming-iming apa mobil Avanza. bukan Avanza kok Xenia ya. kecil maksudnya ya ya bawa jalan siar sakit. Tadi saya ikut kalau soal demokrasi itu percaya omongannya Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu soal the government of reason, the government by the people. Jadi demokrasi itu bukan sekedar dari, oleh, dan untuk rakyat, tapi soal pemerintahan akal. Jadi kalau mau jombang melenting, ya akalnya dulu yang dibangun. Secara kampanyenya itu Strateginya ya bagaimana? strateginya seperti itu. Misalnya kalau kampanye itu membuat program seperti Desa Anis atau Tabrak Pro misalnya. Jadi dialog dengan anak-anak muda, tawarkan program, dia harus siap diuji bagaimana kesejahteraannya. Seperti pertanyaan-pertanyaan kita hari ini seharusnya mereka buat forum untuk menjawab seperti ini. Kesejahteraan yang seperti apa sama Pak? Kesejahteraan hanya dijawab dengan gelar simbolik itu gak ngeriwarek ya. Tapi yang lucu itu penyelesaian kekerasan seksual dengan cara Ya. meningkatkan kesejahteraan guru itu nggak ada hubungannya kayak. Ya ada lah, tapi kan panjang itu dan bukunya itu bertumpuk-tumpuk. Kalau misalnya sejahtera secara ekonomi gitu, guru jadi tidak lagi melakukan kekerasan seksual pada muridnya, tapi bisa melakukan pada yang lain. Belum, mungkin nggak ke situ. Jawabannya memang perlu buku yang sangat panjang. Kan kita mau bilang gini, bisa saja Gus Salman bilang misalnya ya nanti kalau guru diperbaiki SDM kita akan naik, sehingga SDM akan naik ya kira-kira. Tapi kita kan sedang bilang begini, lewung sekarang perdebatan tentang guru itu bagaimana undang-undang diterima oleh guru-guru itu masih sumir, mempercayai persepsi perubahan yang sedang dikehendaki aja nggak mau kan? Guru-guru masih sangat feodal, betul Mas Bro? Masih sangat feodal, masih sangat patriarki ya, masih sangat apa tadi tuh bahasamu tadi tuh apa magis lah kira-kira lain ya undang-undangnya sudah mulai bergerak tapi apa komunitas atau situasi objektifnya sedang kalau kekerasan seksual terus dijawab oleh kesejahteraan guru tuh ya perpustakaannya Biar bisa nyambung gitu. Sebenarnya kalau kekerasan seksual lu kemarin saya baru nulis buku Membongkar Feodalisme Pesantren. Jadi itu menjawab isu-isu soal munculnya kekerasan seksual. Oke ya, jadi menggok. Tapi tetap saja itu menjadi tipis-tipis lah ya soal dinamika. Nah, saya mulai coba buka kepentingan faktual sebenarnya yang paling dibutuhkan itu apa gitu. Misalnya ini bicara soal reasoning Mas Anhar, karena Mas Anhar itu selalu ngeluyurnya ini. Orang bisa berdebat tentang teori distribusi dan di dalam konsep teori itu selalu punya tantangan-tantangan hambatan. Nah, kita belum sampai ke dalam konsep tantangan dan hambatan masing-masing perdebatan. Wong memang kita mengerti distribusi caranya bagaimana juga belum kan begitu. Ilustrasi praktis gitu kalau
Mas Anhar lihat bupati mana dan strategi apa itu di mana? Nggak ngerti. Misalnya kalau kita lihat kemudian Anas menjadi menteri hari ini, misalnya Banyuwangi menjadi menteri hari ini. Nah, saya ingin bilang begini, sebenarnya kalau tadi jawabannya itu kan kita mau bilang, tiba-tiba kita ingin bilang bantu bupati lah. Seharusnya mulai sejak awal distribusi tentang gagasan itu memang harus dibereskan dalam konsep individual. Tapi kemudian distribusi policy itu kan sejak awal dia mengelola tim itu kan sudah ambil bagi bagian-bagian yang disebut elektabilitas itu mungkin yang paling dasar tuh kan gak usah ngerti visi lah. Kue butuh apa tak kayak apa kan siji. Ono wong 5 distribusi. Deni iki tim sukses bagian bicara pasar. Dan pastikan pasar engko ngene. Kowe sing jaga ya iku jenenge distribusi. Sing jaga engko nek aku rada gak beres dalam konsep wacana distribusi pasar tuh menjadi sejahtera kowe sing ngelingno. Koyoke ya meskipun kowe engko tak hapusi ra masalah, kan teori lain lah kira-kira. Gitu Mas. Oke. Sebelum masuk ke persoalan distribusi ini saya perlu ngomong satu hal ini. Secara umum gitu ya, secara umum dalam kontestasi politik apapun itu kan, publik, rakyat, masyarakat kan sekarang masih tetap jadi objek kan. Mereka hanya diakselerasi, diagregasi untuk kepentingan sesaat. Artinya benar Mas Dendi ngendiko bahwa yang berkuasa itu ya yang punya usaha gitu loh biasanya gitu kan. Artinya modalitasnya Bordu yang kapital itu masih menjadi panglima gitu kan. Nah, ada persoalannya kenapa kok masih seperti itu fenomenanya? Yang terjadi karena memang tanda kutip gitu. Saya nggak tahu apakah di Jombang ini memang masyarakatnya sengaja dalam tanda kutip dibodohkan untuk sekedar menjadi objek saja, kepentingan 5 tahun sekali, atau memang kultur kita yang tidak siap untuk mendengar dan untuk terbuka. Karena gini, Cak Hasim, kalau tadi Mas Dedi ngendiko soal bisa nggak kita buat semacam gerakan kayak desak Ani atau tabrak Prof itu, harusnya bisa. Tetapi banyak orang yang tanda kutip resisten. Sekarang kita tanya aja lah, dari pasangan kandidat ini atau 4 orang ini, siapa yang siap panas kupingnya terima kritik rakyat? Tekoni sopo. Kalau mau dia buka open house kita labrak. Kalau mau tuh, aku duwe 1000 pertanyaan misalnya, ditantang pisan kan ilang tuh. Nah, gue sih gue meneh sak. Oke. Nah, ini case-nya. Nah, saya menduga gini. Kita tidak atau negara atau pemerintah tidak menyediakan ruang cukup untuk tumbuh kembangnya organisasi masyarakat sipil yang kritis. Mereka cenderung dinabokkan dengan tadi antrian, pokoknya nek wis oleh jatah mulai yes kan gitu kan. Itu. Makanya kalau misalnya teman-teman di akar rumput atau teman-teman kelompok seperti ini atau muncul di beberapa tempat, kita akan tertawa sih misalnya melihat visi misi pasangan, terus program kerjanya, terus strategi pencapaiannya, ora nyambung kabeh gitu loh. Ya Mbak ya. Ngerti. Jare ono sing saka kampus hebat ning Indonesia bagian timur itu kan. Sing gawe krungu-krungu. Kok tak bocore di luar inilah. Off the record itu. Ya lagi krungu aku gitu kan. Itu jadi faktanya seperti itu. Tetapi misalnya Mas Hasim pengen ambil kasus Mas Anas yang di Banyuwangi kok bisa seperti itu, atau misalnya Mas Ipin di Trenggalek bisa seperti itu, atau Jokowi waktu itu, di Solo waktu itu, sebenarnya itu bukan pekerjaan susah kok. Ya. Saya sering ngomong gini, yang namanya pencitraan yang paling bagus itu ya dengan kerja, branding yang paling bagus dengan kerja, tetapi branding itu butuh konsistensi. Ora sekedar maju sejahtera carane piye gitu loh. Sekarang gini,
kita mau menarasikan 4 tokoh yang sedang bertarung ini, katakanlah pasangan nomor 1, Bu Nyai Mujidah atau Mas Rambah, dia itu mau digambarkan seperti apa sih? Paham nggak teman-teman? Enggak toh? Atau Pak Warsubi dan Kiai Salman mau difigurkan seperti apa? Nah, itu urusan yang lain. Enggak, maksudnya kita mau menyelesaikan beliau kalau jadi PI mau jadi apa gitu loh. Positioning beliau itu mau kayak apa di pemerintahan, gitu kan. Nah, terus ambil kasus misalnya dalam 5-10 tahun terakhir kekuasaan di Jombang ini, saya melihat pemerintah itu nggak pernah punya skala prioritas. APBD yang katanya 2,7 sekarang itu 3, kan 2024-2025 ini, itu kan cuma digelar, dijir semuanya rata, semuanya dapat. Distribusinya itu nggak proporsional. Pokoknya kabeh oleh, kabeh senang, kabeh tenang kan gitu, dan kabeh dinabubukkan, wis po, kan gitu kan? Itu jadi masalah. Kalau kita mau katakanlah ambil kasus Jokowi itu, waktu Jokowi mau naik ke Jakarta misalnya, apa sih yang dijual, ditawarkan meskipun sekarang kasusnya masih nggak jelas, maksudnya nggak jelas, SMK misalnya, itu kan dikapitalisasi kenceng. Kayak semacam masterpiece-nya Pak Jokowi. Tapi sekarang kan hilang gitu saja kan. Ya. Nah, di sini nggak ada, bahkan mengkapitalisasi sesuatu udah iso gitu loh. Ya, padahal kita sebenarnya juga rela-rela aja dihapusi kan. Iya. Makanya kan tak bilang tadi, kalau timnya 5 mengkapitalisasi masing-masing juga rela-rela aja. Rela-rela saja. Tetapi itu pun nggak ada. Gitu nggak ada. Ya. Pasar nih Pak Denny timnya. Misalnya, jadi Pak Denny menggambar nih toko pasar nih, kan ngono tuh maunya kan. Kalau misalnya gini, Pak Dr. Hasto di Kabupaten Kulon Progo yang kepala BKPN itu, Pak Dr. Hasto itu kebijakannya sepele kok, melarang berdirinya retail. Saya nggak mau nyebut ya, minimarket retail itu dengan nama generiknya. Mereka memberikan nama, kalau nggak salah di Kulon Progo itu namanya Tomira, toko milik rakyat, meskipun spot rakyatnya juga 1-2 rak sebenarnya, tapi diakomodasi gitu loh, dan itu dikapitalisasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Menjadi koyoke. Ya apapun ya, kita belum pernah ke sana juga. Tapi kan fakta seperti itu. Atau misalnya gini, bagaimana Banyuwangi itu di branding sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia bisa head to head dengan Bali kan. Jadi kalau orang nyebrang dari Bali mau ke Jogja itu mesti nginep di Banyuwangi. Karena apa? Ya itu tadi, ada prioritas. Ada pasar yang diakomodasi, ada komunitas yang difasilitasi, yang didorong kenceng untuk ikut. Ya mbuh dihapusi mbuh ora saya nggak tahu, tapi faktanya jadi. Penjelasan teorinya nyambung, bahwa ini akan bawa gerbong yang cukup besar. Betul. Sebagai konsekuensi distribusi. Betul. Sumber daya menjadi sejahtera, kan begitu maksudnya. Betul lah, iya. Jadi nek aku mikir, ojo kabeh digarap, ojo kabeh dicekel gitu loh. Itu. Nah, persoalan lagi gini. Dari pemimpin sajane gampang kok. Saya sering ngomong ke banyak orang itu gini, aja ada 2 rumus kok. Pemimpin itu wani karo gelem. Berani dan mau eksekusi, selesai. Nah, dalam proses perjalanannya dia cuma butuh 2 kerja saja. Nek ora ngerti tekon, nek wis paham akon. Selesai gitu loh. Oke, ganti Pak Denny. Jadi gitu, Den. Nggak perlu pinter-pinter juga gitu loh. Standar paling rendah itu di bawah rendah-rendahnya standar literasi. Standar literasi paling rendah itu kan jumlah yang dibaca. Iki diganti jumlah yang dirungokke. Kan ngono kira-kira. Yo, Den. Pertanyaan iki Mas. Loh. Distribusi. Jadi dalam konsep ekonomi pikiranmu itu calon iki iku bisa meledos apa enggak? Mendistribusi kesejahteraan di dalam konsep ruang yang tersedia. Misalnya tadi Anhar bilang, sakjane pemerintah kota ini kan selalu punya duit yang cukup, itu Bung ya. Ya enggak cukup banget ya. Sakjane lumayan lah, Bung. Wong gak enak sing kerja golek-golek kan gak enek.
Gak enak sing kerja golek-golek gak enak ndok kene, Mbak. Jadi ya sebenarnya tak kira ya itu fakta kecukupan di level-level rendah-rendahan lah. Tapi kan rakyatnya pancet saja di Ya Mas ya, gini. Kita harus menyatakan satu, ya. Kelas menengah itu adalah penopang pertumbuhan ekonomi. Terus ketika kita ditanya tadi barusan, apakah paslon 01 dan 02 itu cukup bisa membuat Jombang melenting, begitu ya? Dengan cara mendistribusikan ide gagasan kepada masyarakat. Ya benar ya. Gitu soal ya? ekonomi Soal tentu ekonomi, kan, ya. ekonomi. Faktanya sampai hari ini kita tidak bisa melihat di media. Kedua paslon itu seperti seakan-akan tidak mau melangkah ke arah ke sana. Memang harus kita maklumi, memang debat kemarin itu tidak bisa memberikan semua informasi dan gagasan di kepala mereka atau tim sukses mereka. Tapi ini kan tugas yang harus dikerjakan oleh tim sukses mereka yang di belakang. Ya tak bilang tadi itu. Nah, hari ini kita tidak bisa melihat, tidak bisa memantau, tidak bisa membaca, yang kita memahami ya. Untuk 01 kita bisa tahu 5 tahun berikut, 5 tahun sebelumnya. Untuk 02 ini tutup banget informasinya nih. Karena saya baru masuk ke Jombang 2019, saya tidak bisa melihat track record dari Pak Subi selama 17 tahun menjadi kepala desa. Nah, kalau untuk Bumujida 01, saya ikut sempat beberapa kali bersinggungan tentang pemerintahan daerah. Mungkin itu aja kalau dari saya. Dari 01, 02 itu punya PR masing-masing sampai hari ini yang belum diselesaikan. 01 kalau ngomong konteks ekonomi ya pengelolaan pasar. Kita tuh punya ribuan aset toko dari pemerintah daerah dan dengan pengelolaan yang tidak profesional. Bahkan kepala pasarnya tidak pernah ada dan tidak hadir. Nah, bahkan kita membuat pasar baru dengan tanpa mengurus pasar yang lama. Itu kan catatan juga. Yang kedua dugaan-dugaan, bocoran-bocoran anggaran ya. Dan yang ketiga kita bisa lihat tadi saya bilang kan beberapa dugaan-dugaan dan lain-lainnya. Nah, untuk 02 kita tutup informasi, nggak tahu menau ini. Nah, ini PR saya sendiri. Yang kita mau apa sih sebenarnya pengusaha itu? Untuk pengusaha simpel ya Mas ya. Pertama, kalau dari kami satu diberi kesempatan untuk bertumbuh. Yang kedua birokrasi yang efektif dan efisien tanpa merugikan siapapun. Dua itu aja sudah cukup kita untuk survive. Jadi kebijakan yang memungkinkan bisa tumbuh lah ya. Iya, tumbuh. Jadi kebijakan yang bisa memungkinkan pengusaha untuk tumbuh. Ayo emang Kebijakan yang berpihak. ya KB itu ngomong berpihak Bung, tapi kan kita bicara soal kebijakan yang memungkinkan untuk tumbuh. Itu aja teorinya masih cukup panjang kita berdebat kan. Tapi ya pada ini muni ngono oke, kan kira-kira gitu. Nah ini kan ganti Eman nih. Kalau anak-anak Gus Durian tadi bilang ini kita politik kebangsaan. Bagaimana maksudmu Eman? Kalau bangsa ini sedang diambang keterpurukan akibat feodalisme yang kapital, kan begitu kira-kira gitu ya Bung ya. Ini menjadi kita memilih bupati, dua istilah itu juga problem, kan begitu kira-kira. Nah, kue Gus Durian pesantren kan, pesantren di rodok feodal pisan kan. Rodo ae ngono. Memang kok Mas. Pasti kan begitu, kira-kira begitu. Nah, apa pandanganmu? Kan nggak bisa juga kita bilang, yo kan cuma politik kebangsaan, yo oleh loro elek-elek ya wis lumayan diterima, seperti bangsanya tenang. Satu persepsi disebut tenang itu tambah bodoh, tambah banyak persoalan, kekerasan tambah merajalela. Saya ingin bilang begini, feodalisme teks agama-agama yang sedang di dalam
framing berkembang ini sebenarnya kita sedang diambang persoalan serius loh. Tapi kok gak usah dibahas. Contohnya ini, kita selalu hari-hari ngaji-ngaji, musola masjid-masjid bicara soal ketaatan perempuan terhadap laki-laki. Nah, kan begitu kira-kira. Enggak. Nah. Saya enggak sepakat dengan itu soalnya. Contoh. Loh, maksudku begini, itu framing besarnya. Iya. Saya ingin mainstreamnya gitu. mainstreamnya begitu. Padahal tantangannya perceraiannya setiap bulan tambah naik. Kita tidak lagi menuju bangsa modern, Bung, secara teori. Menuju bangsa yang harus bertanggung jawab di dalam konsep aktor-aktor, termasuk Islam yang diwakili pesantren. Tapi itu nggak perlu dijawab. Jawab soal tadi Gus Durian dan bangsa saja. Makanya saya jawab apa berarti ini? Gus Durian dan bangsa itu persepsinya apa? Kan ngono. Kita kasus pilkada maksudnya. Gitu loh. Sebenarnya kita ngelihat dari beberapa bulan yang lalu kan, kita melihat bagaimana masih terus. Bagaimana kita nggak ngelihat adanya niatan dari pemimpin atau calon pemimpin atau yang sedang mencalonkan diri untuk mencerdaskan bangsa. Itu nggak cuman pas lagi pilkada Jombang aja sih Mas. Itu sejak pilpres kemarin sejak sebelum lahir jadi calon kira-kira gitu. Itu bahkan ya itu seperti yang tadi tak bilang bahwa yang digambarkan kemarin aja kita bisa lihat di pilpres itu kan dari kartun itu ternyata bisa mencuri hati, nggak perlu sampai harus bikin debat itu ternyata kalau misalnya dilihat kalau saya ngelihatnya ya mungkin para calon-calon paslon itu juga ngelihatnya udah calon paslon itu ngelihatnya bahwa yang kemarin joget-joget aja sama kartun-kartun aja bisa menang kok. Ngapain bikin yang susah-susah? Cukup kartun-kartun aja kan. Jadi dari atasnya, dari Indonesia sendiri secara keseluruhan itu tidak memberikan contoh bahwa dalam berpolitik itu harus mencerdaskan bangsa. Itu nggak ada contohnya. Kita udah lama sekali kita nggak pernah melihat contohnya seperti apa sih sebenarnya seorang pemimpin atau apa sih yang kita inginkan dari seorang pemimpin itu kita nggak punya gambaran idealnya. Akhirnya kan cuma meneruskan dari yang dulu gitu. Seperti ini terus ngeliat ternyata ini bisa berhasil nih gitu. Ternyata begini, ternyata masyarakat cukup begini aja udah bisa meraih 50% lebih suara gitu kan. Dan itu yang saya lihat dicoba diadaptasi beberapa hal oleh paslon yang ada di pilkada Jombang ini juga gitu. Warnanya. Iya, dari warnanya, dari ini ya kartun-kartunnya, dari ininya. Jadi mungkin kayak orang dulu juga nggak pakai diskusi debat publik itu juga. Justru malah jangan-jangan kalau masyarakatnya terlalu pintar nanti nggak ada yang milih gitu kan. Ya bisa jadi ini memang disengaja karena kekhawatirannya adalah ketika masyarakat terlalu kritis banyak sekali masyarakat yang bisa melihat bahwa politik uang serangan fajar itu nggak menyelesaikan masalah, justru malah memperumit hidup mereka gitu kan di jangka panjangnya. Gitu. Kalau misalnya masyarakat semuanya menyadari itu, terus kemudian serangan fajar atau kayak kemarin itu jalan sehat yang berhadiah gebiar segitu banyak itu jadinya tidak menarik karena masyarakat menyadari bahwa yang mereka pertaruhkan adalah masa depan Jombang. Itu kan akhirnya cara-cara seperti itu akan nggak efektif dan itu nanti akan memperumit hidup mereka sendiri gitu. Kalau misalnya mereka berusaha menghadirkan masyarakat yang kritis. Nah, justru di sini sih Gus Durian itu pengen hadirnya sebagai kelompok masyarakat yang inginnya berusaha belum tentu berhasil juga untuk lebih mencerdaskan pemilih gitu kan palingnya mencerdaskan masyarakat. Dan bakal kalah lah berarti kan? Iya, kalau kita sih percaya gini yang diajarkan oleh Mbak Alisa Wahid nggak masalah kita kalah. Yang penting sejarah mencatat kita di posisi yang benar. Gitu. Oke. Iya, kekalahan itu biasa sudah sering kalah Nggak maksudnya sering sekali ketika kita melihat kita berusaha memperjuangkan masyarakat yang
toleran, ternyata beberapa tempat masih ada aja masalah gitu kan, itu udah sering sekali ada kayak gitu. Jadi ya sudah biasalah ada masalah kayak gitu, tapi yang paling penting itu bagaimana kita menjaga prinsip kita itu, dan itu semangat yang pengen ditularkan gitu kan. Mungkin ini bukan sesuatu yang apa ya, populer gitu, bahwa kan bagi sebagian orang mungkin ya kan yang penting dapat duit terus balas budinya adalah memilih mereka. Tapi yang kita pikirkan kan Jombang ke depannya nih, nggak cuman saat ini perut kita, bahwa harga-harga beras makin naik, pekerjaan makin sulit didapat, omset juga makin menurun. Kalau untuk UMKM itu ya ini semua akibat dari kita menggadaikan suara itu sih, dari mungkin yang beberapa ratus ribu didapatkan saat ini ternyata efeknya panjang, dan itu yang membuat masyarakat bisa melihat ke arah sana. Itu yang menjadi PR kita semua. Ya, Den. Den. Jadi kita mau bilang begini. Ya kalau kita sedang mempertaruhkan proyek kebodohan itu, tadi kita bicara soal aktor-aktor perilaku yang setuju atau membisnis kebodohan ini terus berlangsung begitu, sebenarnya pilkada ini itu membedahnya lewat apa? Kalau aktor dalam konsep pilkada ini satu aktor yang paling bisa dipakai untuk melihat proyek ini sumber persoalannya mungkin proyek kebodohan ini di mana itu kira-kira? Kalau sebenarnya kalau bicara apa ya? Kalau bicara aktor kompleks sebenarnya, saya sebenarnya pernah ngobrol dengan salah satu tim ses. Saya menyampaikan soal seharusnya itu ini loh, kampanye itu niat buat gathering gini-gini. Tapi mereka bilang habitus apa ya? Masyarakat kita belum bisa seperti itu, dan ini soal langkah praktis lah, jawabnya gitu. Saya mandinya gini sih, kita juga tidak kalau misalnya siapa aktor yang menciptakan kebodohan kolektif ini, nggak bisa menitikberatkan kesalahan itu pada salah satu aktor, karena ini sangat kompleks. Karena kalau kita bicara habitus itu kompleks yang berperan, tidak bisa juga menyalahkan dua paslon ini, karena seperti katanya Neng Emma tadi, ini soal habitus nasional kok kita. Sebenarnya kebutuhan kolektif nasional ini. Tapi menurut saya yang paling berperan ya, semuanya banyak ya, tapi yang paling berperan gini, kalau kita mengacu ke undang-undang tahun 2008 nomor 2 tahun pasal 11 itu tugas pokok dan fungsi partai politik. Poin pertama itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, itu yang nggak ada. Jadi ini pesimis saya terhadap Pilkada Jawa Barat ini selain dari paslonnya, juga partai itu bullshit lah bagi saya. Partai itu seperti kata Bung Dani tadi, coba medianya mana? Maksudnya medianya DPC PD Jombang, nanti konten yang upload soal apa itu marhaenisme misalnya, apa itu bagaimana petani itu harus membentuk manajemen ekonomi kolektif misalnya, supaya nggak dipermainkan pemodal misalnya. Ajaran-ajaran Bung Karno itu mana disuarakan? Nggak ada. Terus dilawan karo pesantren kan ngono. Bagaimana pesantren mendistribusikan kan begitu toh? Setiap tumbuh satu pesantren, lingkungan sosial akan tumbuh pasti. Ini marhaenisme baru. Saya tahu ngimpi di. Kan ada ide toh, Bung. Kan PDI-nya tadi ide. Lah iya, soalnya sebenarnya alasan itulah yang saya nggak tertarik dengan partai, tapi lebih tertarik ngajar. Seperti ini yang malah bilang, nggak apa-apa, memang kita nggak untuk menang, kan kita yang penting kita untuk on the track lah, untuk berperan di peradaban gitu. Jadi saya lebih milih ngajar bagaimana membangun habit ini, membangun kedaulatan pikiran gitu. Kalau menurut saya kenapa kok partai-partai seperti itu, seperti partai sekarang sudah menjadi kerajaan para ketua partai.
Ya, menjadi oligarki putra mahkota pasti ada. Demokrat atau putra mahkota menurutnya. Menjadi feodal. Ya menjadi feodal lah. Itu kalau kita menengok sisi historis ke belakang, sebenarnya Indonesia itu pernah pertarungan partai itu agak ideal ya dalam tanda kutip pernah ketika era Bung Karno dulu sebelum 65. Kalau kita baca setiap partai itu punya media massa, misalnya Harian Rakyat miliknya PKI, terus Suluh Indonesia itu miliknya PNI, Kartini. Oh iya. Terus ada miliknya Masumi itu apa? Lupa aku. Nah, ya, dapat bulan bintang. Yang satu Palu Arit. Ya. Nah, itu mereka pertarungannya kalau kita baca koran-koran masa itu pertarungannya ideologis. Jadi mengkritik kebijakan Soekarno itu secara ideologis loh. Iya, jadi ini ada basis teori. Saya di laptop ini ada buku modul ajar sebuah partai yang berbahasa Jawa. Jadi mereka punya sekolah-sekolah kader itu sampai level desa. Nah sekarang partai hari ini mana nggak tahu belum. Saya pernah ketemu anggota dewan itu, saya tanya ideologi partai yang bersangkutan nggak tahu. Saya tanya soal real perjuangannya kan saya nggak tahu. Tokoh-tokoh pendirinya, pemikirannya apa, bukunya apa, nggak tahu mereka. Jadi ini ya terus ini gimana? Ya kan yang penting ada imajinasi lah. Bagi kekalahan itu biasanya imajinasi menjadi penting, Bung. Karena tadi kan Sengkono kan cuma Sengkono berharap yang di sini mencatat sejarah. Tapi sama-sama kekalahan. Yang satu berimajinasi. Ketika PDI punya partai terus dikanter oleh pesantren. Kita anti feodalisme, gaya baru pesantren. Terus kamu tanya, di mana yo? Sik to Bung, kok sik ngono iki. Soalnya kalau aku pernah pernah kan dulu Pak Dri itu jadi anggota dewan pernah. Jadi ketika kecil saya sedikit mengalami fase itu. Jadi ini saya pernah tanya itu ke ayah, sebenarnya bagaimana bisa seorang anggota dewan misalnya mengakomodasi aspirasi satu dapil? Kan nggak mungkin toh ngopi bendera desa iki kan nggak mungkin. Nah itu ternyata manajemennya. Kalau dulu ya ketika itu ketua, sebenarnya aspirasinya itu melalui ketua-ketua ranting. Ketua ranting itu misalnya mungkin ini Rabu Angel, Banyu Angel itu nanti nanti ketua ranting kalau di PD itu sampai anak ranting bahkan sampai dusun. Jadi nanti satu desa itu buat fair gathering aspirasi bulan ini terus nanti diteruskan ke PAC ke cabang nanti diperjuangkan oleh teman-teman yang sedang duduk di dewan. Nah ekosistem partai yang semacam itu kan nggak ada hari ini. Iya nggak ada. Sebenarnya ada Bung. Yo aja ngono lah. Ada, jadi tulisannya maksudnya ada, dokumennya juga ada. Cuma tidak ada perdebatan yang. Kalau kemarin Gus Dur itu kan bikin lomba pesta oligarki, namanya Watchdog itu. Nah di situ digambarkan pas Pak Bambang Pacul ini ngomong di tengah ruang sidang, menyatakan kurang lebih itu bilang gini, kalau lobby ya nggak di sini, nggak di dalam ruang sidang, tapi di atas sana, karena kami cuman Korea. Melakukan apa yang diperintahkan atasan. Ini kan menunjukkan bagaimana partai politik itu udah nggak terlihat perannya, dan apalagi DPR gitu kan. DPR yang harusnya menjadi perwakilan rakyat itu pada akhirnya cuma menjadi perwakilan dari ketua-ketua partai, elit-elit partainya gitu kan. Dan apalagi ketika dia menyampaikan itu di ruang sidang, itu seperti seolah-olah menormalisasi hal itu. Biarpun kita mungkin udah punya kecurigaan itu ya, tapi keberanian dia ngomong itu di ruang sidang itu seolah-olah tabir tabu itu udah nggak ada gitu kan. Tapi saya sih karena saya kok masih percaya ini murni ketidaknyambungan ya, murni rendahnya literasi gitu. Artinya kan saya bilang begini, sebenarnya kita tahu problem pilkada itu dimulai dari tidak berjalannya pendidikan politik partai politik. Misalnya bilang begitu. Tapi kan partai politik tidak mendesain, itu pernah sebuah proyek kebodohan yang menjadikan pilkada menjadi gampang digiring kayak intelektual bebek gitu. Nah itu kan
tak kira kan nggak didiskusikan dengan rapi, nanti kalau rakyat bodoh itu akan mudah digiring, kan nggak begitu juga ya sebenarnya gitu. Karena orang-orang partai sendiri itu juga nggak ngerti mereka tugasnya. Ya, karena saya pernah ngobrol dengan salah satu ketua PAC, itu nggak tahu tugasnya partai itu apa, kenapa partai itu dibentuk di sebuah konstruksi negara republik, gunanya apa itu nggak tahu mereka. Ya gunanya itu kalau orang mau nyalek mas nanti melalui partai gitu. Ya nggak tahu soal satu repot. Sebenarnya saya setuju dengan masnya tadi soal jadi pemimpin itu gampang karena misalnya gini, Pak Bambang Pacul itu beken itu kalau dari isinya sih omongnya beliau itu biasa saja kalau menurut saya, tapi Pak Bambang Pacul itu ketika beken itu produk dari kehausan rakyat akan pemimpin yang intelektual sebenarnya. Padahal Pak Bambang Pacul ya sangat konservatif ngomongnya jelas gitu ya. Sumir, konservatif sumir. Nah, tapi rakyat seneng karena haus. Rakyat Indonesia itu haus. Sudah di digital society sudah nggak bisa dipakai cara-cara agitatif, nggak bisa. Jadi ada Pak Bambang Pacul ya memuaskan. Oke, jadi pertanyaan terakhir, jadi kan kita sedang punya pikiran itu apa? Karena bodoh tidak sengaja gitu. Kemudian produk intelektualisme itu produk masih mau kalah agak lama kira-kira. Sebagian juga mau mendokumentasikan saja gitu. Saya nggak tahu yang disebut lahirnya imajinasi kemenangan di ruang publik itu alternatifnya apa sebenarnya gitu. Selain misalnya kalau coblos semua gitu kan, golput gitu kan, atau apa kira-kira sih. Saya nggak ngerti cara mengkritik biar menang itu Pak Anhar. Silahkan. Secara intelektual dunia cerdas ini menjadi kemenangan bagi ruang yang sedang disongsong yang tadi itu kan. Bukan kita sedang yang penting kita melakukan gitu, atau yang penting kita nyatat kebaikan-kebaikan itu bahkan itu kan ya itu kan dowo rek dan bisa kalah juga wong nyata nih. Feodalnya masih agak rumit kan. Gini Zasim, saya berangkat dari cerita 98 ya. Jadi ekspektasi teman-teman gerakan 98 waktu itu kan luar biasa kan. Dia pengen menumbangkan sebuah kekuasaan tirani, dan itu berhasil. Tetapi yang jadi masalah waktu itu teman-teman tidak menyiapkan sebuah exit strategi. What next? Teman-teman gagal menyusun exit strategi itu. Makanya yang terjadi adalah saat 2004 yang naik tentara kan gitu. Apapun alasannya. Terus 2014 yang naik tukang kayu. Ya kan? 2024 yang naik tentara yang bermasalah dengan mahasiswa di tahun 98. Ya kan? Artinya apa? Artinya teman-teman yang menjaga nalar waras ini tidak bisa konsisten dan tanda kutip tergoda. Karena apa? Faktanya sejak 2014, 19, 24 ini sing ngisi simpul-simpul kekuasaan itu kan mereka-mereka yang dulu berdarah-darah di 98. Tetapi, nah ini faktanya orang-orang yang dulu di luar pagar itu cerdas, kritis, terus ya cenderung destruktif kan gitu kan. Destruktif maksudnya yang mencerdaskan. Tapi begitu masuk lingkar kekuasaan, assalamualaikum. Kebebalan mereka muncul lagi gitu loh. Ini jadi masalah. Tidakkah misalnya kita membangun sebuah ekosistem yang caranya sih teman-teman yang di luar pagar tetap masih bisa bergerak dengan nalar-nalar kritisnya. Kan transformasinya kan gini. Di tahun era 90-an saya masih intens bergulat dengan kelompok-kelompok studi. 90 saya masuk ke kampus 95 sampai tahun 99 itu kelompok studi itu intens.
Jadi yang namanya demonstrasi mahasiswa itu bukan semata-mata enek sesuatu terus turun ke jalan, tapi by design dari mulai korlap sampai kronologis enek kabeh, dan saya tahu gitu loh. Sekarang nggak ada. Artinya kemudahan kita dengan digital, dengan teknologi itu membuat nalar kita menjadi memudahkan. Dalam tanda kutip gampang ke. Alah, kan gitu. Makanya saya setuju dengan Mas Dendi, gagasan-gagasan Pak Bambang Pacul itu nggak ada yang baru sebenarnya. Itu gagasan yang lama, cuman karena beliau berani speak up, jadi koyok, ini koyok kamuflase, Fata Morgana itu kan, oase kan, koyok nek gurun pasir ki nek banyu sing ngalir bae parane panggah pasir gitu loh. Itu yang saya baca. Meskipun 1-2 poin ada aspek edukasinya. Dan Saya sementara itu. golput atau coblos semua Dan? Gini Mas, kalau kita ngomong demokrasi ya, demokrasi yang baik itu kalau kesenjangan ekonominya itu semakin mengecil. Ya. Jadi jangan berharap demokrasi itu baik kalau kesenjangan ekonominya semakin melebar. Saya sangat memaklumi jika ada masyarakat yang menerima uang hari ini dengan kondisi ekonomi hari ini. Bahkan ada di masyarakat di sekitar lingkungan kita hari ini hidupnya itu satu penghasilan hari ini. Jadi mau tidak mau mereka harus menerima dan harus mengorbankan yang namanya kebebasan berpikir mereka seperti itu. Jadi gimana sih caranya kita bisa menciptakan pilkada yang berintelektual? Yang pertama saya satu stakeholder yang berkaitan dulu. Selain partai politik yang punya tanggung jawab sesuai undang-undang, yang kedua adalah universitas-universitas, kampus yang memiliki beban moral yang harus bisa memberikan gambaran dan intelektual buat masyarakat. Dan yang ketiga wartawan. Pondok ya pondok. Pondok. Saya mohon maaf, wartawan hari ini tidak merangkum atau tidak mengkritisi pertanyaan-pertanyaan dari calon kandidat atau calon bupati hari ini. Bukannya dituliskan Dan. Hanya ditulis saja, hanya menyampaikan aja, tapi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya wartawan itu sebenarnya kan punya tanggung jawab untuk sebagai penyambung pertanyaan masyarakat seperti itu. Pilar demokrasi hari ini. Nah, jadi menurut saya kalau pingin demokrasi kita seperti tadi intelektual, ya kita harus bisa melengkapi yang saya sampaikan tadi. Tapi jawabannya gimana? Golput atau coblos semua? Tunggu 27 November. Kalau dari saya ini Mas, ya disclaimer dulu. Oke. Neng. Calon bupati hari ini dari 01 dan 02, mau tidak mau kita harus ucapin dia calon terbaik yang ada hari ini. Yang diberi kesempatan, ada garis merahnya, diberi kesempatan. Karena kan ada yang lebih baik tapi tidak ada kesempatan, seperti itu ya. Ayo Neng. Dari perspektif ekonomi yang pasti bupati kedepannya itu punya PR yang luar biasa. Sinyal-sinyal ekonomi yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia dan secara nasional sudah terlihat. Jadi kita butuh pemimpin pertama, saya bilang tadi, paham tentang permasalahan ekonomi. Ya, saya tidak menuju 01 atau 02, tapi faktanya kondisinya ini seperti itu. Gitu loh. Yang kedua, itu paham tentang birokrasi, paham tentang kesehatan dan pendidikan. Jadi dari saya lebih detailnya nanti tambah takut ember aja repot. Soalnya.
Wis ora dularan ini loh. Sudah ada keputusan, Neng? Apa, Pak? Loh, Milih belum, siapa? belum diketik ya? Seruan golputnya. Aduh. Aku tak melu. Tak melu tak tahu. Saya tak ikut-ikutan, Mas. Oh iya iya. Kita tunggu, masih ada 1 bulan kan? Ya, masih ada 1 bulan. Siapa tahu dalam waktu 1 bulan ini ternyata ada perubahan dari, iya, siapa tahu kan. Cuman yang menarik tadi itu ketika sebentar Mas Denny itu tadi menyatakan bahwa dua paslon ini itu 2 paslon terbaik di Jombang gitu kan. Kalau saya justru malah melihat yang diberi kesempatan. Nah, di garis bawahnya itu kan diberi kesempatan. Kenapa cuma muncul 2 paslon ini gitu kan? Kita juga harus mengkritisi itu. Karena ada aturan minimum threshold itu kan, yang sehingga mereka harus berebut rekomendasi partai dan lain-lainnya. Nah, dari situ ini ketika ada batasan itu, pada akhirnya ada politik transaksional. Mereka harus berebut ini kan, rekomendasi dari partai yang kemudian pada akhirnya setelah nanti terpilih itu kita bisa memastikan bahwa mereka pasti akan terpenjara dalam tersandera dalam janji-janji politik transaksi mereka. Kenapa dulu akhirnya mereka mau mendukung. Nah, itu sih salah satu menurut saya yang menjadi persoalan kenapa akhirnya banyak sekali kita bisa melihat calon-calon pemimpin kita itu yang sebenarnya banyak sekali PR-nya. Dan sebenarnya masih banyak sekali anak-anak bangsa yang harusnya bisa lebih baik. Cuman ya itu mungkin nggak punya kemauan, atau juga nggak mau melakukan transaksi dengan partai gitu kan. Itu yang menghalangi banyak sekali anak-anak bangsa yang mungkin bisa lebih baik gitu. Itu jadi karena sudah begini, tapi kan sekarang ini sudah begini ya jalannya. Siapapun nanti yang terpilih, yang penting, yang pasti kita harus terus mengkritisi gitu kan. Oh iya iya. Karena kalau enggak takutnya nanti malah makin kemana-mana gitu. Jadi sekarang kita kritisi, nanti siapapun yang jadi pada akhirnya ya tetap kita kritisi. Jadi kita tetap aja sih kerjaannya Mas, mengkritisi, nggak berubah. Sampai menang. Kita kawal, aduh gila. Ya sampai menang lah. Siapa yang menang? Ayo ganti. Ya, Mas Dendi. Jadi kalau Neng Ema kan ya kita tunggulah, semoga ada perubahan. Perubahan yang dimaksud sebenarnya cukup jelas. Dalam konsep intelektual abal-abal, sebenarnya kita ini sedang ingin ditipu dengan manajemen yang tiba-tiba cerdas segeralah ngono 1 bulan ini. Kan ngono kira-kira ya. Kan cerdas segeralah 1 bulan ini. Meskipun aku mau tipu kan, ya udah apa-apa juga gitu. Lumayan. Sekurang-kurangnya rakyat akan menerima narasi yang bisa dipertanggungjawab, bisa lebih panjang lah kira-kira gitu. Kalau disebut membaca buku lebih banyak, bisa mendengar narasi yang lebih panjang gitu. Ditipu ya enggak apa-apa, tapi 1 bulan ini lebih cerdas cepat gitu. Gimana Den? Menurutmu begitu itu sebenarnya dalam pikiran lompatan Tan Malaka itu kita terluka atau enggak ngono kira-kira? Tan Malaka nih. Misalnya kita terluka enggak kalau kita mau, enggak kita ini mau dilukai kok karena sudah tahu kok ini ditipu juga ya, tapi ya enggak apa-apa lah. Kalau Tan Malaka sih kalau soal ini kan di buku Masa Aksi, Tan Malaka dulu pernah mengkritik gerakan pemberontakan Partai Komunis India tahun 26. Jadi di situ banyak cerita. Kalau intinya itu yang saya baca gini, karakter Tan, nggak bisa instan, perubahan revolusi itu nggak bisa instan, nggak bisa dor, nggak bisa mogok, nggak bisa, harus kalau versi Tan itu bagaimana pendidikan politik ini harus kuat dulu. Jadi nggak usah kekerasan kalau bisa, bahkan gitu Tan Malaka.
Jadi kalau soal pilih yang mana, sebenarnya saya adalah orang yang nggak setuju demokrasi itu dilaksanakan dengan pencoblosan. Kalau saya pribadi, karena kalau pencoblosan itu sangat kuantitatif gitu, nggak ada kualitatif. Eh, tapi saya selalu mendapat pertanyaan, terus kalau kamu nggak setuju coblosan, gimana solusinya caranya gitu? Saya nyoblos itu hanya kemarin pilpres tok, itu keputusannya. Sebelumnya nggak pernah nyoblos. Kalah. Ya kepaksa karena apa ya, parah banget lah. Ya, oh ini harus nyoblos aja gitu. Karena disuruh mau kata. kalau misalnya kita membahas itu pakai Pancasila misalnya. Pancasila kita balik lah. Ratu Adil menang itu kan sila kelima lah, keadilan sosial. Nanti dalamnya adalah keadilan ekonomi, pemerataan dan lain-lain. Sila kelima nggak terlaksana karena sila keempatnya bermasalah. Permusyawaratan perwakilannya itu bermasalah. Misalnya sekarang di kecamatan ini ada kader partai A yang jadi misalnya. Nah, orang di Jalan tanya nih, siapa ranting partai ini? Kalau nggak tahu itu gagal berarti. Gitu. Jadi sila keempat bermasalah, soal politik dan lain-lain bermasalah karena sila ketiganya bermasalah. Persatuan Indonesia, kita apa ya? Jangankan bangsa Indonesia, apa ya? Satu partai aja yang musuhan karuan. Satu komisariat itu musuhan banyak juga teman-teman ya. Jadi sebenarnya Persatuan Indonesia juga bukan hanya soal level politik nasional. Ketika pedagang dan pembeli itu hatinya bersatu, itu nggak perlu ada dinas perdagangan sebenarnya. Jadi yang satu itu kesadarannya, aku tak nggak cukup bati akak supaya ngomong ini bisa menikmati ini. Yang pembeli nggak nyang-nyang karena itu nggak ini angel. Kalau punya kesadaran saling mengabdi, itu selesai sebenarnya. Nah, kita itu belum bisa menerjemahkan Pancasila itu dalam persatuan. Dari Persatuan Indonesia itu dipikirnya itu soal antar agama, rukun, antar suku, enggak soal itu, soal ekonomi itu juga persatuan, soal banyak hal lah. Soal manajemen produksi misalnya. Nah, persatuan belum terrealisasi karena sila keduanya bermasalah. Pemberadaban. Nah, pemberadaban itu ya sekolahan, seperti di universitas. Sekarang itu kan kalau ngomong gagalnya pendidikan sebagai apa ya, sebagai klaster yang melahirkan pembodohan itu luar biasa. Bisa berjam-jam ya ngomong gagalnya historiografi kita. Ayo sermo iki sermo aja. Gak tutuk iki malah. Kalau poin aku tapi ngenteni sila satunya juga bermasalah piye. Nah, kedua apa sila kedua bermasalah karena sila kesatunya ya banyak bermasalah. Kalau sila kesatu kan person lah. Nah, tauhidnya apa masih belum beres lah dengan tauhid. Jadi tidak bersatunya integriti dan ketauhidan lah kira-kira ya. Jadi, misalnya salah satu contoh konkretnya gini. Kalau kita orang Islam itu kan sering banget lah perdebatan mazhab itu luar biasa. Tapi kita nggak pernah sadar kalau paradigma pendidikan kita itu sebenarnya sangat sekuler. Meskipun kampus Islam misalnya, paradigmanya materialistik ya, sekuler. Misalnya ngomong teori kejujuran ya, kita masih pakai sanad yang mana belum jelas. Nah, jadi tauhid kita di pendidikan gak beres. Bedanya madrasah dan sekolah ini saya sedang yang formula soal ini sama Gus Mirza. Jadi bedanya madrasah dan sekolah umum hanya ada penambahan mata pelajaran. Tapi ketika pelajaran biologi kita nggak pernah bertauhid. Ketika bahasa antariksa kita nggak pernah, itu nggak ada unsur takdib untuk ada dimensi tauhid itu nggak ada. Jadi kita kacau lah. Kita pakai cara analisis Pancasila itu kacau luar biasa. Misalnya kalau kita mau agak sederhana, misalnya kejujuran dalam ajaran kejujuran itu kita sebenarnya kemana sih di dalam konsep arah pendidikan itu? Pasti guru-guru kita pasti agak rumit menjelaskan itu gitu. Bahkan bisa sangat magis kan kejujuran itu magis. Gitu. Padahal sebenarnya kejujuran itu
bukan magis. Kejujuran itu adalah prasyarat kebangsaan menjadi lebih maju gitu. Belum lagi kalau sudah nanti ke eko-humanisme kan, rumit lagi gitu. Kira ya wis lah kira-kira. Akhirnya mumet dasi dhewe ya. Jadi kesimpulannya kan ya mendokumentasikan kebaikan kita, rela kalah. Secara intelektual ya abal-abal juga kita mau ditipu, tapi dikasih alasan positif demi kemajuan intelektualitas. Karena kalau bupati punya narasi yang bagus, dibagi distribusi kebijakan, itu bisa dijelaskan, dibagi policy-policy, orang tim suksesnya menjelaskan tentang harapan pasar, harapan guru, harapan anak-anak stunting bisa beres semua kan, itu ada perdebatan yang intelektual meskipun nipu tapi nggak apa-apa. Untuk kebangsaan yang lebih cerdas lah ya. Lumayan. Iku tok jane lumayan ya, Pak. Keputusannya iku tok lumayan nih. Iya. Kayak keputusan aja. Itu terima kasih ya. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong, Mbak. Ngetasi liane. Kurang kok. Ini enggak rokok, Mas. Sudah mati Mbak Ane.